dari batang. Biasanya juga di ranting daun. Akar seminal lateral. Primordial sudah ada sejak embrio di buku koleoptil dan daun pertama. Selanjutnya itu akar yang terakhir ada akar nodal di mana terbentuk setelah perkecilan bahan di buku berikutnya. Nah, selanjutnya itu ada pertumbuhan. Sebagian besar rumput bercabang berulang yang menghasilkan anakan atau disebut pilar. Nah, ciri-ciri tambahannya itu ruasnya itu panjang, pendek atau membengkak. Kemudian ligulanya itu bisa berbulu atau membranosa. Dan ada aurikulanya juga pada beberapa spesies. Kemudian rimpang berkembang sebagai organ penyeberangan. Nah, di gambar yang A itu kan, uh, bentar Ibu. Di gambar yang A itu ada uh, Stenopterum secundatum yang dimana tunas vegetatifnya itu dengan luas panjangnya dan pendeknya itu berselang-seling. Di gambar B dan C itu ada Pragnites communis dan Cordateria argenti yang dimana pertemuan helaian atau pelepah daunnya. Di gambar D itu ada Stenopterum secundatum yaitu rimpang, yang E itu Panicum bulbosum di mana pangkal anakannya itu yang membengkak. Gambar F itu ada Argenaterum elatius var bulbosum di mana deret luasnya itu yang membengkak mirip pseudobulbus. Di gambar G itu ada Arundodonax yang satu helaian daun. Gambar H itu ada Lolium peren di mana pertemuan helaian atau pelepahnya daun. Di gambar I itu ada Poa annua yang di mana pertemuan helaian atau pelepah daunnya. Nah, untuk keterangan singkat itu di situ kan ada A, terus ada is, I, terus ada ISW, LB, LH, LM, LS, dan RH. Nah, AA itu aurikulanya, IIL itu ruas panjangnya, IS itu ruas pendeknya, ISW itu ruas membengkaknya, di LB itu helaian daunnya, di LH-nya itu ligula berbulunya, di LM ligula membranosanya, di LS pelepah daunnya, dan di eh, RH itu rimpangnya. Boleh di next. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya itu ada morfologi rumput atau morfologi rumputnya itu pertileringan atau tilering. Oke. Nah, untuk morfologi rumputnya itu, yang pertama itu ada tunas induk atau parent shoot, di mana itu berasal dari epikotil, yang semua tunas berikutnya berasal dari kuncup aksilar yang disebut dengan anakan atau tilers. Kemudian, daun pertama pada anakan atau propil lebih kecil daripada daun berikutnya. Kadang juga tidak jelas perbedaan antara helaian dan pelepah daunnya. Kemudian jenis pertileringannya itu ada intravaginal tilering dan extravaginal tilering. Di intravaginal tilering ini, anakan tumbuh tegak menyerupai tunas induk, tumbuh terjebak di antara batang induk dan pelepah daun, kemudian juga membentuk rumpun padat atau habitat caespitos atau bunch atau tuvet. Kemudian di extravaginal tileringnya ini, anakannya itu tumbuh menyamping, menembus pelepah daun, dan biasanya berupa tunas rebah, atau stolon, atau rimpang. Nah, ujung akhirnya tumbuh tegak, pertumbuhannya itu horizontal, dilanjutkan oleh anakan baru atau symphoidal growth. Selanjutnya itu ada akarnya, akarnya itu semua akar selain akar seminal primer itu membentuk akar adventif, yang dimana kemudian akar nodal tumbuh dari buku batang, baik pada tunas induk maupun anakan. Nah, susunan daunnya itu ada di stikus, di mana dua baris saling berhadapan, kemudian membentuk pola kipas, meski bisa bergeser karena posisi kuncupnya itu tidak sejajar. Nah, untuk sistem penomoran Tilera itu ada daun pada tunas induk C itu koleptil, L1, L2, dan seterusnya. Kemudian anakan dari koleptil itu TC, anakan dari daun pertamanya itu TI, dan anakan turunan diberi label posisi, contoh T1, PT, T1, dan LIT. Boleh dilanjut. Nah, selanjutnya ini ada morfologi rumput, perantingan yang itu tilering.
Yang A itu gambar yang A itu ada perantingan intravaginal nih contohnya. Dan gambar yang B itu ada perantingan ekstravaginal. Di gambar C-nya itu ada sistem pelabelan. Dan di gambar D itu ada diagram rencana hipotesis susunan daun distikus dengan kuncup sejajar dengan tulang daun tengah. Di gambar E-nya itu ada diagram rencana tipikal yang menunjukkan pergeseran kuncup di sekitar sumbu menjauhi garis tengah. Nah, keterangan AS itu daun penumpu atau subtending leaf. Di T-nya itu anakan atau tilar. Boleh di next. Nah, selanjutnya ini ada morfologi rumput struktur inflorescensi. Nah, inflorescensi rumput dijelaskan berdasarkan susunan spikelet, bukan bunga tunggal. Nah, yang pertama itu spikeletnya itu merupakan unit dasar infloresensi yang terdiri dari bunga-bunga kecil yang dilindungi oleh sepasang gluma. Nah, bagian utama dari infloresensi ini, yang pertama itu ada kulum yang dimana batang utama dengan ruas panjang. Kedua itu ada racis yang dimana sumbu utamanya itu bisa bercabang panjang, pendek atau kombinasi. Selanjutnya itu cabangnya itu bisa rapat tanpa keluar dari satu titik. Dan selanjutnya itu ada bentuk infloresensinya. eh di gambar as Aegilops ovata ini Rachiamus itu percabangannya sederhana. Panicella itu percabangan berulang. Spike itu spikelet menempel langsung dan digitatnya itu beberapa spike keluar dari satu titik. Nah, si Aegilops ovata ini merupakan gluma luar yang berbentuk bulat pada setiap spikelet yang memiliki AWN panjang di bagian ujungnya. Boleh di next. Selanjutnya ada struktur infloresensinya. Di sini ada contoh spesiesnya itu ada Barley atau Hordeum, di mana dua baris spikeletnya itu tiap kelompok terdiri dari tiga pada pedicel sangat pendek. Kedua itu ada Gandum atau Triticum, di mana spikelet sesil dalam dua baris tunggal bisa tampak berdampingan atau tenggelam pada racis. Nah, perkembangan spikeletnya ini, setiap spikelet itu berasal dari satu kuncup, kemudian braktea pelindung biasanya hilang dan hanya menyisakan kolar. Ujung racis juga bisa berakhir dengan spikal sempurna, spikal steril, atau berhenti begitu saja. Nah, untuk pematangan buahnya itu inflorescensi biasanya terurai, dan caranya itu rontok bervariasi. Bisa spikal tunggal, kelompok skelet, satu spikal penuh, atau seluruh inflorescensinya. Dan ada beberapa spesies juga spike terpecah menjadi segmen kecil. Masing-masingnya itu dengan satu spikelet. Boleh di next. Nah, untuk morfologi rumputnya ini, dari gambar A sampai C ini tipenya tuh spike atau tandan tanpa tangkai. Itu tuh yang gambar A itu nama tanaman itu ada Nardus trichta, yang gambar B itu ada Lilium peren, gambar C itu ada Agropyron atau Elymus ripens. Di gambar D sampai itu tipenya itu panikel tandan bercabang. Di mana gambar D itu nama tanamannya Agrostis tenuis, gambar E Holcus lanatus, di gambar F Briza maxima, di gambar G itu Dactyls glomerata, di gambar H itu Arhenaterum elatius, di gambar I itu Oryza sativa atau disebut dengan padi yang biasanya buat yang sudah kita sering kenal. Selanjutnya itu untuk keterangan singkatnya itu kan di situ ada tulisan C, G, P, R, dan S. Nah, C itu yang disebut kulm atau batang utama pada rumput. Di G-nya itu gloom, yaitu gluma. Di P-nya itu ada pedicel atau tangkai spikeletnya. R itu racis, yang dimana sumbu utama itu inflorescensi, dan S itu spikelet. Nah, spikelet itu yaitu unit dasar inflorescensinya. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada morfologi rumputnya itu struktur spikelet dan floretnya. Struktur dasar bunga rumputnya itu memiliki ovarium superior dengan 1 sampai 3 putik. Benang sarinya ini umumnya hanya 3 atau bambu bisa 6. Lodicula itu 2 sampai 3 adalah sisa perhiasan bunganya dan ada spesies dengan bunga berkelamin tunggal. Nah, di Archenaterum elatius ini susunan bunga itu di sepanjang racilan bersumbu pendek, kemudian di setiap bunga berada di ketiak lema dan disertai palea. eh Lema plus palenya itu melindungi bunga terbuka saat lodikulanya itu membengkak. Dan kemudian gabungan lema, palea, dan bunga itu disebut floret. Boleh di next.
Selanjutnya ada morfologi rumputnya itu struktur spikelat dan floretnya. Nah, spikelatnya itu racilannya memiliki dua baktera steril yang dimana gluma bawah dan gluma atas. Kemudian floret eh, plus sepasang gluma yaitu spikelet dengan unit dasar kas rumput. Kemudian ada inflorescensi rumputnya dideskripsikan berdasarkan susunan spikeletnya bukan oleh bunga tunggal. Nah, untuk variasi spikeletnya ini bisa berisi floret dengan tipe berbeda atau sorghum dan bisa terdiri dari spikelet fertil dan steril Sinosurus. Kemudian pada Setaria dan Penicetumnya, spikelet ini terminal hilang, hanya tangkai berbulu. Nah, untuk pada koiksnya itu, spikelet betina terbungkus manix atau keras, sementara spikelet jantannya itu muncul keluar. Nah, untuk bentuk dan tambahan strukturnya itu, gluma, lema, dan palea itu sisiknya tipis, bentuknya bervariasi dan bisa hilang. Bisa bulat atau berkel atau konduplikat. Kemudian AWN-nya itu atau rambut kaku itu berasal dari tulang daun tengah yang dimana posisinya itu bisa di ujung lema, gluma atau sisi dorsal. Nah, si AWN genikulatnya ini berfungsi menyebarkan buah dengan gerakan berputar akibat basah hingga kering. Nah, rambutnya itu sering tampak mencolok pada spikelet. Kadang, floretnya juga digantikan oleh anakan kecil dengan akar adventif yang dimana atau disebut vivivari palsu. Boleh di next. Boleh di next. Nah, selanjutnya ini ada sulur spikelet dan flornya. Di gambarnya ini yang pertama itu yang A itu nama itu Palaris canariensis. Itu dia memiliki satu spikelet. Gambar B ini tanaman Palaris canariensis juga memiliki satu floret. Gambar C ini Stipa penata yaitu memiliki satu floret atau lema dengan AWN. Di gambar D ini Avena sp memiliki satu floret atau AWN genikulatnya itu di bagian belakang lema. E-nya itu Sinosurus cristatus yang dimana spikeletnya steril. Gambar F-nya juga Sinosurus cristatus itu spikeletnya itu fertil. Di gambar G Miscanthus sp memiliki satu spikelet. Gambar H itu Aegilops ovatanya itu memiliki sekelompok spikelet. I-nya itu Poa annua memiliki satu spikelet. J-nya itu diagram satu floret. K-nya itu diagram satu spikelet. Boleh di next. Nah, eh, di sini ada keterangannya yang dimana itu AW atau AWN itu merupakan rambut kaku atau ekor lema atau guma. Nah, AWG atau AWN ini genikulat atau AWN berbuku atau tertekuk. C itu disebut cicatrix atau bekas atau jaringan parut. Nah, di FL ini disebutnya floret atau bunga rumput lengkap dengan lema dan palea. Di FLS ini merupakan floret steril. GL itu gluma bawah, GU gluma atas, H itu hair atau rambut, L itu lema, LO itu lodicula, O-nya itu ovarium, P-nya palea, RA-nya racila atau sumbu kecil spikelet, tempat floretnya itu menempel. ST itu stamen atau benang sarinya, di SY itu style atau putiknya. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Arifia. Di sini saya akan menjelaskan tentang sereal inflorescence atau inflorescence pada serelia. Nah, serelia sendiri itu adalah kelompok utama dari kelas Poaceae yang biasanya itu dibudidayakan untuk bahan makanan kayak yang udah kita kenal kayak Oryza sativa, padi, ada gandum, ada jagung, ada barley, rye, oat dan juga sorghum. Nah, salah satu ciri khas yang bisa nyatuin kelompok ini itu tuh adalah bentuk dari si inflorescence-nya. Nah, inflorescence itu apa sih? Nah, itu tuh adalah susunan atau kumpulan bunga pada batang tumbuhan. Jadi bunganya ini menempel pada batang tumbuhan. Nah, eh, inflorescence pada Cerelias itu terdiri dari unit dasar yang tadi udah sempat dijelasin sama Arifia, yang namanya tuh spiklet. Nah, spiklet ini tuh pada dasarnya itu rangkaian kecil yang terdiri dari
terdiri dari dua glume di bagian dasar. Kemudian di dalamnya itu ada yang namanya floret-floret. Yang masing-masing floretnya itu dilindungi sama yang namanya lema dan juga palea. Jadi lema dan palea ini itu adalah floret, bagian dari floret yang dia tuh tugasnya melindungi si floret dalamnya. Nah, terus setiap floret juga mengandung organ reproduksi karena kan dia bunga ya. Istilahnya itu perbungaan lah. Nah, itu tuh yang namanya lodicule sama lodicule, stamen dan juga pistil. Nah, floret pada Cerealia itu umumnya nggak punya perhiasan bunga kayak kelopak atau mahkota gitu karena fungsinya itu udah digantiin sama si lema dan juga palea. Kan untuk melindungi si floret dalamnya itu kan dilindungi sama lema dan juga palea ya. Nah, jadi mereka nggak punya kelopak dan juga mahkota. Eh, si hal tersebut itu tuh nunjukin kalau misalkan Cerealia itu tuh adaptasinya kuat terhadap penyerbukan angin atau anemofili. Jadi lodikulenya itu berfungsi buat mendorong lema dan palea agar terbuka pada saat antesis sehingga stamennya itu bisa keluar dengan antera yang menggantung. Nah, antera ini itu tuh bisa bergetar lepaskan yang namanya serbuk sari. Nah, sementara stigma yang berbulu halusnya itu berfungsi buat jalanya gitu. Jadi dia yang menangkap si serbuk sari yang berterbangan tadi. Nah, jadi si anteranya ini itu tuh kan dia bisa bergetar. Nah, jadi dia bisa ngelepasin si serbuk sari. Nah, sedangkan si stigma si tadi kan di dalam apa namanya? Di dalam floretnya itu kan mengandung lodikul, stamen sama pistil kan. Nah, kalau misalkan lodikulnya itu mendorong si lema palianya terbuka, eh, stamennya itu buat keluar bareng si antera. Jadi anteranya ini bisa lepas jadi serbuk sari, sementara stigma yang di dalam si floretnya itu bisa sebagai jala. Jadi dia nangkep si serbuk sari yang berterbangan. Terus pola dasar spiklet ini itu sama sebenarnya, tapi posisi spikletnya itu bisa bervariasi. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Arifia juga, ada yang spike, kayak misalkan di gandum, di rye, di barley, itu tuh namanya spikletnya itu spike. Sedangkan ada yang namanya panicle, itu tuh kayak di padi, di sorghum, di oat. Nah, terus eh, ada juga kombinasi dari panicle, majemuk dan juga spike. Itu kayak di jagung. Jadi dia tassel tassel jantannya itu berupa panicle tapi si betinanya itu berupa spike. Nah, boleh di next. Nah, ini untuk contoh-contohnya tadi kan sudah saya apa sebutkan tadi ada wheat atau gandum itu jadi dia spike-nya itu punya 2 sampai 4 floret fertil per spiklet. Jadi per spikletnya itu dia punya 2 sampai 4 floret, tapi dia bentuk si spikletnya itu spike. Nah, kalau yang ray itu tuh dia juga bentuknya spike floret ya, tapi dia cuman punya 2 floret fertil sama satu steril per spiklet. Nah, terus ada barley. Itu tuh dia spikletnya itu berkelompok per 3 node. Biasanya per nodenya itu ada 6 row. Jadi semuanya tuh fertil. Bisa juga dia 2 row, hanya tengah yang fertil. Terus ada yang oat. Itu tuh dia jenisnya itu panicle yang longgar. Nah, spikletnya itu besar. Jadi bisa terisi dari 7 floret. Nah, biasanya 1 sampai 3 itu fertil. Terus ada si padi atau oriza. Nah, ini tuh dia panicle-nya tuh tegak, spikletnya tuh kecil dengan satu floret fertil yang bisa ngasilin satu butir padi secara tunggal. Terus yang kedua itu ada GMS atau jagung. Nah, dia tuh punya dua tipe inflorescensinya, punya tassel bunga jantan yang bentuknya panicle di ujung batangnya, terus juga punya ear atau bunga betina dia tuh bentuknya spikletnya majemuk di ketiak daunnya. Terus yang terakhir itu ada sorghum. Dia itu panicle-nya longgar. Jadi dibentuk spikletnya itu panicle longgar. Terus tiap spikletnya itu terdiri dari satu floret fertil eh, yang bisa ngasilin biji tunggal juga. Boleh di next.
Nah, ini di gambar ini tuh bisa memperlihatkan secara detail bagian floret, bagian lemma, palea, lodikulnya, sampai ke perkembangan embrio dalam bulir padi. Ini tuh contohnya sorghum sama padi, guys. Terus boleh di next. Oke, selanjutnya ada bambu aerial shoot atau batang aerial bambu. Nah, bambu kan itu termasuk contoh anggota kelas Poaceae ya. Dia tuh tapi unik karena punya pertumbuhan yang sifatnya tuh namanya arboreal dengan batang yang keras batang yang keras menyerupai kayu. Nah, batang bambu itu disebutnya kulm yang tumbuhnya tuh cepat dari yang namanya rizom. Rizom tuh di bawah tanah, terus batangnya itu namanya kulm. Nah, kulm sendiri itu terdiri dari ruas-ruas node, ruas-ruas atau internode yang biasanya berongga, dipisahkan sama node yang padat. Terus node ini tuh sangat penting karena kan dia bisa jadi tempat buat melekatnya daun sisik, percabangan vegetatif maupun si inflorescence dari si bambu. Terus kecepatan pertumbuhan kum tuh biasanya cepet banget. Bahkan ada beberapa jenis bambu yang bisa tumbuh tuh 30 cm per harinya. Jadi dia makanya bambu kan tumbuhnya tinggi banget ya, bisa tinggi banget. Nah, itu tuh karena pertumbuhan si kumnya itu cepat. Dari si rhizome ini pertumbuhannya cepat. Terus juga kenapa bisa tumbuhnya cepat itu tuh karena ada yang namanya intercalary meristem. Jadi intercalary meristem itu adanya di dasar tiap ruas yang bisa eh, membantu si bambu itu bisa meninggikan ruas secara simultan. Nah, pada fase muda itu ruasnya itu dilindungi sama yang namanya sheath sehingga jaringan lunaknya itu nggak rusak. Nah, terus dia itu inflorescence-nya itu panicle. Kadang tuh ada yang pseudo spiklet juga, ada yang eh jadi pseudo spiklet itu tuh dia inflorescence-nya majemuk yang kecil-kecil yang bisa membantu perbungaan secara berulang. Nah, sebenarnya hal yang pseudospiklet ini yang ngebedain antara bambu sama rumput biasa. Nah, bambu kan bisa berbunga itu lebih dari sekali ya. Sedangkan kalau misalkan yang rumput gitu-gitu yang tadi itu tuh dia cuma bisa sekali. Nah, terus boleh di next. Nah, di sini ini tuh menunjukin kalau misalkan kolom bambu itu dengan ada strukturnya yang namanya node, ada scalyf yang menutupi tunas aksilar, ada susunan daun lengkapnya yang ada seed, ligula, auricle, dan juga blade. Nah, seed itu kan bagian bawah daun yang melingkari batang ya. Sedangkan kalau ligula itu tuh membran kecil di perbatasan sheath dan juga helaian daun. Jadi ligula ini membran perbatasan antara sheath dan juga helaian daun gitu. Terus kalau auricle itu tuh dia tonjolan kecil di sisi daun. Sedangkan blade itu dia helaian daun hijau untuk fotosintesis si bambu. Terus juga eh, kelihatan anatomi kum di foto ini itu dia memperlihatkan distribusi jaringan pembuluhnya. Kalau ini karena dia punya pembuluh, jadi dia eh, itu rumput, istilahnya itu rumput yang berkayu gitu. Boleh di next. Oke, di sini ada bambu rhizom atau rimpang bambu. Nah, selain batangnya aerial, bagian paling khas dari bambu itu ada yang namanya rhizom. Tadi yang sudah dijelaskan itu ya, rhizom itu bagian batang bawah tanah yang fungsinya tuh sebagai organ perbanyakan vegetatif dan juga bisa buat nyimpen cadangan makanan bambu gitu. Nah, rhizom bambu itu punya bercabang luas dan juga keras gitu. Nah, rhizom ini tuh muncul tunas baru yang bisa tumbuh jadi foam yang baru gitu. Jadi rhizom yang ini itu bisa menghasilkan tunas yang baru yang bisa tumbuh jadi kum. Jadi dia bisa tumbuh jadi batang bambu yang baru gitu. Nah, bentuk rhizom sendiri itu bisa nentuin pola pertumbuhan bambunya gitu. Terus ada dua tipe. Yang pertama itu ada yang namanya pasimorph yang sifatnya tuh simpodial. Dia tuh rizomnya tuh biasanya pendek, terus tebal. Terus dia tuh berakhir jadi dia bisa tumbuhin satu kom gitu.
Nah, pola ini tuh ngasilin rumpun rumpun bambu yang padat gitu. Nah, biasanya tuh bisa dimanfaatkan untuk dekorasi atau tanaman pekarangan. Terus yang kedua itu tipe leptomorph atau monopodial. Jadi rizoma ini tuh panjang, ramping, terus tumbuh terus dia ke atas tanpa ada yang namanya kum terminal. Nah, pola dari leptomorph ini tuh bisa ngasilin rumpun yang menyebar. Nah, kalau yang eh, pasimorph tadi itu kan dia rumpunnya padat ya. Sedangkan kalau yang leptomorph itu rumputnya itu bisa menyebar, si bambunya itu bisa menyebar gitu. Nah, terus ada juga yang struktur pentingnya namanya comb neck atau bagian leher comb gitu. Dia tuh bagian sempit yang menghubungkan antara rizom dan juga comb. Panjang atau pendeknya comb neck itu tuh bisa nentuin eh, kerapatan si rumpun bambunya. Nah, kalau misalkan di pasi morph tadi, culm neck-nya tuh pendek, jadi dia tuh bisa rumpunnya tuh padat-padat gitu, bisa deket-deketan. Nah, kalau yang leptomorph itu karena culm neck-nya panjang, dia tuh rumpunnya tuh bisa menyebar gitu, jadi bisa renggang satu sama lain. Nah, boleh di next. Nah, di foto ini itu ada menampilkan variasi tipe rizom bambu, mulai dari yang pasimorph, yang pendek dan juga tebal, terus ada leptomorph yang panjang dan menjalar, terus juga ada variasi dari panjangnya culm neck yang mempengaruhi rapat sama renggangnya si rumpun bambu tadi. Boleh di next? Nah, di sini ada set morfologi atau morfologi eh, si Paraceae. Jadi sets ini tuh eh, dia tuh si Paraceae yang bisa dikenal dengan nama umum tuh Sage. Nah, dia tuh tapi dia tuh sering banget nih disalahartikan jadi rumput. Padahal dia itu punya perbedaan morfologi yang beda gitu. Jadi kan pertama itu dia tuh batang seeds itu biasanya solid atau nggak berongga. Terus juga dia ini ya, penampangnya itu segitiga yang eh, yang akhirnya tuh karena penampangnya segitiga itu tuh dia punya julukan yang namanya Sage Half Edge. Jadi dia punya penampang eh, jadi Sage ini punya penampang gitu. Terus biasanya itu tuh dia daunnya itu tersusun tiga baris atau trichomes. Jadi trichomes itu kan tiga baris yang dia itu beda sama rumput sejati. Kalau rumput sejati atau Poaceae itu kan dia daunnya cuma dua baris gitu ya. Nah, kalau misalkan sage ini dia punya tiga baris. Terus dia itu inflorescensinya berupa spiklet sederhana. Nah, beda sama Poaceae, spiklet sage itu nggak punya lema sama palea sejati. Nah, jadi bunganya tuh benar-benar sederhana banget. Dia cuma dilindungi sama yang namanya glume, yang seringkali tuh nggak punya perhiasan bunga kayak mahkota gitu-gitu, itu nggak punya. Jadi dia tuh benar-benar bunga sederhana. Terus eh, bunga pada Cepraceae itu dia bisa hermafrodit ataupun uniseksual. Nah, kalau jadi dia dilindungi sama yang namanya glume gitu yang tadi udah jelasin. Nah, pada genus Carex itu tuh bunga betinanya itu memiliki struktur khusus yang namanya tuh utricle. Nah, utricle itu kantong kecil yang asalnya itu dari profil dan berfungsi untuk melindungi ovarium dari bunga itu. Terus eh, ya, nih Carex bunga betina dalam utricle. Jadi bunga betinanya itu atau si ovarium bunganya itu dilindungi sama yang namanya utricle gitu. Boleh di next. Nah, di sini gambarnya itu eh, memperlihatkan berbagai bentuk dari spiklet pada Separaceae. Misalnya itu ada si Perus alternifolius, dia tuh spikletnya punya gloom yang menutupi bunga gitu. Terus juga dia punya variasi jantan, betina, hermafrodit, serta utricle khas pada Carex. Terus juga gambar ini tuh bisa ngasih tahu kalaupun dia bunganya sederhana, sets itu tuh punya juga keragaman morfologi yang beda-beda gitu. Nah, boleh di next. Nah, mungkin selanjutnya materi ini akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah morfologi anggrek.
dari organisasi vegetatif. Nah, bentuk pertumbuhan anggrek. Yang pertama, anggrek ini memiliki dua tipe utama pertumbuhan batang, yaitu monopodial dan simpoidal. Monopodial ini, batang utamanya tumbuh terus ke atas, perbungaannya muncul ke samping atau lateral. Contohnya ada dari vanda dan epidendrum. Sedangkan simpoidal, batang utamanya biasanya berhenti tumbuh, lalu digantikan oleh tunas samping. Perbungaannya bisa muncul di samping maupun di ujung atau terminal. Contohnya adalah dendrobium dan bulbopilum. Boleh di next. Lalu yang kedua ada pseudobulb. Jadi banyak anggrek simpoidal yang membentuk pseudobulb. Pseudobulb itu adalah batang yang membengkak pada ruas tertentu. Fungsinya sebagai organ penyimpanan air dan cadangan makanan. Bentuk dan ukurannya bervariasi sesuai spesies, bisa kecil, lonjong, ataupun besar menyerupai umbi. Letaknya juga khas pada setiap jenis anggrek, sehingga sering jadi ciri morfologi penting dalam identifikasi. Bisa dilihat di sini di gambar, ini yang bulat-bulat besar ini yang dinamakan pseudobulb. Boleh di next. Lalu ada daun anggrek. Bentuk daun anggrek sangat beragam, dari tebal seperti pita hingga tipis seperti rumput. Ada juga sisik daun kecil yang melindungi tunas muda. Variasi ini berhubungan dengan habitat dan strategi bertahan hidup, misalnya daun tebal menyimpan air lebih banyak untuk anggrek epifit. Boleh di next. Lalu akar anggrek. Akar anggrek biasanya berupa akar adventif yang tumbuh dari batang. Akar ini ditutupi oleh lapisan spons putih keperakan yang disebut filamen. Fungsi dari filamen ini adalah untuk menyerap air, bisa hujan ataupun embun dengan cepat, melindungi akar, dan bahkan bisa membantu fotosintesis. Boleh di next. Lalu kita lanjut ke orchid morphology, aerial shoot, and inflorescence. Boleh di next. Nah, jadi kalau tadi sudah dijelaskan oleh Sakti, jadi di sini saya jelaskan kembali, kalau di sebelumnya itu kan masih di pembahasan organisasi vegetatif, seperti akar, pseudobo, batang. Nah, kalau di sini sudah masuk ke organisasi batang udara atau aerial shoot dan perbungaan atau inflorescence. Jadi, kalau teman-teman masih bingung, intinya aerial shoot atau batang udara ini adalah bagian batang di atas permukaan tanah atau tempat tumbuhnya. Pada anggrek, batang udara ini biasanya yang akan membentuk pseudobulb, bisa monopoidal, dan bisa juga simpoidal, dan menjadi tempat munculnya daun serta bunga. Nah, kalau perbungaan atau inflorescence itu adalah cara bunga-bunga anggrek tersusun di atas batang, bisa berupa rangkaian sederhana, majemuk, ataupun soliter. Jadi, ciri di sini ciri umum bunga anggrek itu menurut buku Adrian Debel ini ada 7. Yang pertama ada benang sari atau stamen yang hanya berada di satu sisi bunga, biasanya satu yang aktif. Lalu kedua ada benang sari. Benang sarinya menyatu dengan putik membentuk struktur unik yang disebut ginostemium atau kolom. Lalu ada 3 kelopak atau sepal dan 3 mahkota atau petal, dengan salah satu petal termodifikasi menjadi labellum atau yang disebut bibir bunga yang bentuknya sangat mencolok. Lalu keempat ada bagian stigma berkembang menjadi rostalum, yaitu alat khusus yang memisahkan serbuk sari dari kepala putik. Boleh di next. Yang kelima ada alat penyerbuk. Yang kelima, boleh di tadi sebelumnya. Yang kelima adalah alat penyerbukan unik berupa polinia, yaitu polinia adalah massa serbuk sari yang lengket, bukan butiran bebas seperti bunga yang lainnya. Lalu ada pedicel atau tangkai bunga yang sering mengalami pemelintiran 180 derajat sehingga posisi labellum berada di bawah. Proses ini disebut resupinasi. Lalu yang ketujuh adalah bunga anggrek biasanya tersusun dalam perbungaan majemuk atau persen, tetapi bisa juga simos atau soliter, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Boleh di next?
Nah, bunga anggrek juga pada dasarnya terdiri dari 6 bagian perhiasan bunga, yakni tadi 3 sepal, kelompok luar, dan 3 petal atau mahkota dalam. Satu petal termodifikasi menjadi labellum bibir bunga yang berfungsi sebagai landasan pendaratan bagi serangga penyerbuk. Sedangkan labellumnya biasanya berwarna kontras, sehingga yang memiliki corak khusus bahkan bisa menghasilkan nektar. Nah, bisa dilihat di gambar ini, petal itu ada di bagian kanan kiri atas, dan sepal itu ada di bawahnya. Lalu di tengah itu ada labellum yang memiliki warna yang lebih cerah biasanya. Lalu di tengahnya itu yang disebut dengan kolom. Boleh di next. Nah, lalu ada gymnospermium atau kolom. Kolom ini adalah ciri paling khas dari anggrek, yaitu dia adalah gabungan antara putik, karpel, dan benang sari yang kita sebut di sini stamen. Di dalamnya terdapat antera dan polinia. Stigma yang termodifikasi menjadi rostellum sebagai penghalang agar bunga tidak melakukan penyerbukan sendiri. Polinnya biasanya menempel pada penyerbuk seperti serangga atau burung dengan bantuan struktur yang lengket sehingga penyerbukan menjadi sangat spesifik. Boleh di next? Nah, variasi bunga anggrek. Pada gambar ini ditunjukkan beberapa contoh variasi morfologi bunga anggrek. Di gambar A dan gambar B itu adalah Dactylorhiza fuchsi. Ini adalah bunga dengan labellum lebar, perhiasan bunga yang relatif simetris. Lalu yang di gambar C adalah Coeloblossum sp, yaitu bunga kecil dengan labellumnya berbentuk memanjang. Yang gambar D ini ada Dactylorhiza purpurella. Dia menunjukkan posisi kolom dan polennya. Lalu ada Rosea. Contohnya, contoh dari hubungan kolom dengan rostallum dan stigma. Boleh di next. Lalu materi selanjutnya kita akan ke cacti and cacti looks alike. Nah, di sini kita pelajari dulu dari duri kaktusnya. Pada kaktus sejati, duri bukanlah daun biasa, melainkan daun yang sudah termodifikasi menjadi struktur pelindung. Contohnya pada Paraskia. Daunnya masih terlihat jelas, namun kuncup akselnya berkembang menjadi duri. Pada kaktus lain seperti Opuntia, daun sudah hilang. Batangnya berubah menjadi gepeng dan hijau untuk fotosintesis, sedangkan duri keluar dari struktur khusus yang disebut areola. Fungsi, fungsi duri ini bukan hanya sebagai pelindungan dari herbivora, tetapi juga membantu mengurangi penguapan air dan menangkap kelembapan udara. Berhubung kaktus ini banyak ditemukan atau habitat alamnya ada di gurun yang memiliki curah hujan yang rendah serta tanah yang kering. Boleh di next. Lalu batang kaktus. Batang kaktus ini biasanya tebal, bentuknya silindris atau gepeng, dan memiliki lipatan berupa alur atau tonjolan kecil. Batang ini berperan sebagai penyimpanan air dalam jumlah besar untuk menghadapi lingkungan yang kering. Selain itu, batang kaktus juga mengambil alih peran daun sebagai organ fotosintesis. Boleh di next. Nah, cacti looks like ini maksudnya tanaman yang mirip dengan kaktus. Jadi tidak semua tanaman berduri adalah kaktus sejati. Beberapa famili lain juga punya bentuk serupa. Misalnya Euphorbia seperti yang ada dalam gambar ini dari famili Euphorbiaceae di Afrika, dan Alaudia dari famili Dideraceae di Madagaskar. Mereka ini sering dianggap kaktus juga karena punya batang berduri dan bisa menyimpan air. Padahal secara anatomi asal-usul duri mereka berbeda. Pada Euphorbia, duri berasal dari stipula atau bagian tangkai daun, sedangkan pada kaktus sejati harusnya berasal dari areola. Jadi si Euphorbia ini meskipun batangnya penuh dengan duri, biasanya banyak yang menyebut ini termasuk salah satu kaktus, tapi dia bukan kaktus. Dia cuma mirip kaktus. Boleh di next. Lalu kita lanjut ke Domatia cavities inhabited by animals. Jadi Domatia ini adalah rongga atau ruang kecil yang terbentuk pada organ tumbuhan, biasanya pada daun atau batangnya, yang kemudian dihuni oleh hewan. Hewan yang paling sering menempati Domatia biasanya yang kita lihat adalah semut, tungai, atau bahkan bakteri. Bedanya dengan gal atau bintil,
Domatia ini bukan dibentuk oleh aktivitas hewan, tetapi oleh jaringan tumbuhan itu sendiri dan tetap terbentuk meski tidak ada hewan yang masuk. Boleh di next? Contoh sederhana dari domatia adalah lekukan di tepi daun atau di antara tulang daun. Misalnya pada daun psikotria, pada tumbuhan tertentu domatia bisa lebih berkembang lagi, bisa berupa kantong di pangkal daun, tonjolan di tulang-tulang daun, atau rongga dalam batang. Hewan yang masuk biasanya mendapatkan tempat berlindung sementara tumbuhan juga bisa mendapat keuntungan, misalnya perlindungan dari herbivora karena adanya semut di dalam domatia ini. Boleh di next? Oke, baik sampai di sini presentasi kami. Jika teman-teman ada yang masih dibingungkan atau ingin bertanya, kami persilahkan. Ya, silakan kelompok 1, 2, 3, 5, 6 untuk bertanya ya. Karena ini rumput ini paling banyak di sekitar kita ya. Ada kaktus, ada anggrek juga, silakan ditanyakan. Apa aja lah ya. Sesuai dengan penelitiannya kan banyak nih penelitian yang kalau misalnya memilih anggrek itu gimana ya. Coba silakan bertanya. Ya. Boleh, Ratna? Baik, terima kasih buat kelompok em, 4 atas presentasinya. Tadi kan kelompok 4 jelasin kalau daun anggrek itu kan bisa tipis atau tebal. Nah, daun tipis itu kan bisa lebih cepat melakukan fotosintesis, tapi kurang efisien untuk menyimpan air. Sedangkan kalau daun tebalnya itu mampu menyimpan airnya itu lebih banyak gitu. Nah, pertanyaan tuh jika anggrek yang berdaun tipis itu dipindahkan ke habitat kering dan anggrek berdaun tebal itu dipindahkan ke habitat yang lembab, menurut kelompok kalian, apa yang akan terjadi pada eh, fisiologi dan morfologi dalam jangka panjang? Nah, apakah akan terjadi adaptasi yang mendukung kelangsungan hidup atau justru malah membuat anggrek itu untuk sulit bertahan? Apakah kurang jelas? Sudah jelas, Ratna. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin boleh ya ditulis di kolom komentar. Baik, terima kasih. Boleh, Alga. Silakan bertanya. Baik, terima kasih Amanda. Aku izin bertanya. Tadi terkait rumput, kita tahu kalau misalkan rumput itu kan sering cepat banget tumbuhnya ya kalau habis dipotong ataupun habis dimakan sama hewan herbivora. Nah, em, menurut kalian bagian morfologi apa nih yang berperan utama dalam kemampuan regenerasi ini? Terus gimana sih mekanisme bekerjanya gitu? Terima kasih. Terima kasih juga, Alga. Tolong ditulis ya di kolom komentar pertanyaannya. Terima kasih.
Sebelumnya, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Ratna Duhita. Itu pertanyaannya, jika anggrek berdaun tipis dipindahkan ke habitat kering dan anggrek berdaun tebal dipindahkan ke habitat lembab, menurut kalian apa yang akan terjadi pada morfologinya dalam jangka panjang? Dan apakah akan terjadi adaptasi yang mendukung kelangsungan hidup atau justru membuat anggrek sulit bertahan? Oke, baik. Ah, jika anggreknya itu berdaun tipis dipindahkan ke habitat kering, itu kan kemungkinan akan cepat kehilangan air ya. Nah, sehingga tuh sulit bertahan, kecuali mampu beradaptasi dengan menebalkan daun atau kutikulanya. Nah, sebaliknya, kalau misalkan si anggreknya itu berdaun tebal, di habitat lembabnya itu, dia tuh dapat berubah morfologinya sehingga menjadi lebih tipis agar lebih efisien gitu. Nah, tapi jika tidak beradaptasi justru akan terkena rentan penyakit. Nah, jadi kelangsungan hidupnya itu juga sangat tergantung pada kemampuan adaptasi morfologis dan fisiologisnya. Apakah sudah terjawab, Ratna? Terjawab Arifia, terima kasih. Terima kasih kembali, Ratna. Ya, terima kasih ya atas jawabannya. Sebentar. Tadi kan dari Ratna Duhita ya. Jadi kalau anggrek itu berdaun tipis dipindahkan ke habitat kering, kering ya. Kondisi awalnya kan daunnya tipis, luas permukaannya kan besar, lapisan kutikula kan tipis, cadangan air juga sedikit. Jadi cocok di lingkungan lembab. Jika dipaksa di habitat kering, jadi transpirasi jauh lebih tinggi daripada kemampuan menyerap air. Jaringan cepat terdehidrasi. Dalam jangka panjang ada dua kemungkinan. Yang pertama, jika punya variasi genetik yang memungkinkan, bisa muncul adaptasi, jadi daun menjadi lebih tebal, kutikula lebih tebal, jumlah stomata berkurang, atau fotosintesis beralih lebih dominan ke metabolisme resinusilat, ya, seperti pada banyak anggrek epifit. Jika tidak mampu beradaptasi, anggrek berdaun tipis akan mengalami stres fisiologis kronis, pertumbuhan terhambat, dan kemungkinan besar sulit bertahan lama. Anggrek berdaun tebal dipindahkan ke habitat lembab, ya, kondisi awal kan daunnya tebal, jaringan sukulen penyimpan air, kutikula tebal, ya, eh, stomata sedikit, adaptasi khas habitat kering. Jika dipindahkan ke habitat lembab, jaringan penyimpan air berlebih ya, akan membuat kelembaban internal tinggi, rentan terserang jamur atau bakteri. Pertumbuhan bisa berjalan, tetapi daun tebal akan tampak tidak efisien di habitat lembab karena tidak perlu menyimpan air terlalu banyak. Dalam jangka panjang bisa muncul perubahan morfologi seperti daun sedikit lebih tipis, lebih hijau, kloroplas lebih aktif, dan stomata lebih banyak. Namun adaptasi ini biasanya berlangsung lambat. Sehingga anggrek tebal cenderung tetap bertahan hidup, tapi mungkin tidak optimal dibandingkan anggrek yang berdaun tipis. Jadi perbandingan adaptasi jangka panjang, anggrek berdaun tipis itu habitat kering ya, lebih berisiko gagal bertahan karena butuh perubahan besar struktur daun dan metabolisme. Anggrek berdaun tebal habitat lembab ke habitat lembab lebih mungkin bertahan walau tidak optimal, tapi hanya menghadapi risiko serangan penyakit. Jadi, adaptasi morfologi mungkin terjadi jika ada potensi genetik, misalnya perubahan ketebalan daun, kutikula, jumlah stomata, atau mekanisme fotosintesis. Namun, dalam banyak kasus, anggrek lebih mudah bertahan jika habitatnya sesuai dengan morfologi daunnya. Jadi, anggrek berdaun tipis di habitat kering lebih sulit bertahan, sedangkan anggrek berdaun tebal di habitat lembab masih bisa hidup meski pertumbuhan kurang optimal, gitu ya. Ya, Ibu menambahkan sedikit saja. Ya, silakan yang Baik, berikutnya. Ibu, terima kasih. Ya, pertanyaan berikutnya, ya. Baik, mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Alga, Ibu Rainda Alga. Tadi untuk pertanyaannya itu ada rumput kan cepat tumbuh kembali setelah dipotong atau dimakan oleh herbivora. Nah, bagian morfologi apa yang berperan utama dalam kemampuan regenerasi ini dan bagaimana mekanismenya bekerja?
Nah, untuk bagian morfologi utamanya, yang berperan utama itu ada rumput ini punya yang namanya meristem interkalar. Jadi meristem interkalar itu jaringan tumbuh pada rumput yang adanya itu di pangkal batang atau daun rumput yang dia itu biasanya dekat tanah. Jadi kalau misalkan si rumput ini dimakan atau dipotong sama dimakan herbivora atau dipotong, itu kan gak mungkin sampai ke pangkal batang atau daun rumput yang dekat sama tanah ya. Nah itu tuh dia bisa sebagai titik tumbuh cadangan bagi si tanaman rumput ini. Jadi ketika bagian atas rumputnya itu dipotong atau dimakan, titik tumbuh di pangkalnya itu nggak ikut rusak atau nggak ikut keganggu sama yang dipotong atau dimakan itu. Karena letaknya kan terlindungi di dekat tanah. Terus juga meristem interkalar tuh bakal cepat membelah dan memperbanyak sel baru yang akhirnya si batang sama daun barunya itu bisa muncul lagi, dia bisa tumbuh lagi. Nah, jadi untuk mekanismenya seperti itu, apakah dipaham? Apakah sudah terjawab, Alga? Baik, sudah sangat terjawab. Terima kasih banyak, Septi. Sama-sama, Alga. Ya, terima kasih ya kepada jawabannya. Jadi tadi jelas bahwa bagian morfologi itu kan ada, jadi yang bagian morfologi itu yang berperan utama kan meristem interkalar. Tadi sudah disebutkan juga. Ya, interkalar meristem itu letaknya di pangkal ruas batang atau kulum, kulem, ya, eh, batang pangkal daun atau dekat nodus. Berbeda dengan banyak tumbuhan lain yang meristemnya dominan di pucuk, apikal ya, atau ujung akar. Pada rumput meristemnya ini tersembunyi di bagian bawah dekat tanah. Sistem akar serabut memberi suplai air dan mineral secara cepat ke jaringan baru yang tumbuh kembali. Jadi akar serabut juga luas jangkauannya sehingga mendukung regenerasi setelah bagian atas terpotong. Jadi mekanisme kerja regenerasi, jadi saat daun rumput dipotong atau dimakan herbivora, bagian pucuk apikal hilang. Meristem interkalar di pangkal itu kan tetap utuh, jadi sel-selnya di sana aktif membelah. Dari meristem ini, daun baru dapat tumbuh ke atas dengan cepat menggantikan yang hilang karena posisinya di bawah permukaan atau dekat tanah. Meristem tidak ikut rusak saat bagian atas dipotong. Itulah kunci rumput bisa pulih. Jadi fotosintesis tetap berjalan karena sisa daun yang masih ada, sehingga energi untuk regenerasi tersedia. Intinya ya, meristem interkalar adalah organ utama yang memungkinkan rumput cepat tumbuh kembali ya. Kemudian strategi adaptif ini penting bagi rumput untuk bertahan di padang rumput yang sering mengalami gangguan atau digembala herbivora ya, dipotong manusia dan sebagainya. Ya itu ya, tambahan aja ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini dulu ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak, luar biasa ya kelompok 4. Eh, Hebat sekali ya. Dari morfologi rumput, ya morfologi dari anggrek, morfologi bambu tadi disampaikan dengan baik ya. Terima kasih. Ya silakan ditutup. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Ibu dan terima kasih teman-teman bagi yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mohon izin saya keluar Zoom meeting ini ya. Pagi Ibu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Terima Selamat kasih pagi. banyak.